Durhaka itu halus. Durhaka halus, kadang nggak kelihatan durhaka, tapi sebenarnya durhaka dia. Ada durhaka halus. Saya buat contoh ini. Durhakanya halus, gayanya si bekti tapi halus. Wah, dia Masya Allah ngerawat ibunya dan sebagainya. Wah, ngelayan ibunya waktu sakit. Tatanya diam-diam yang ada di hatinya adalah semoga sertifikat tokonya pindah ke tangan saya. Sengsara tuh anak. Berbuat baik pada ibunya, mengharap yang demikian. Bahkan bisa saja diam-diam mengatakan kapan ibunya mati. Kalau berbuat kepada orang tua jangan pamrih anak. Wahai anak yang baik, anak yang soleh solehah, berbuat baiklah untuk orang tuamu karena Allah. Jadi ibunda kita telah berjuang untuk kita, lihat melahirkan kita, ayahanda berjuang untuk kita. Ada dikisahkan pada zaman Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar, putranya Sayyidina Umar bin Khattab. Ada seorang anak muda yang begitu bangganya dengan ibundanya dan begitu cintanya kepada ibundanya, lalu dia itu menggendong ibundanya untuk tawaf. Disebutkan apakah itu umrah atau haji, yang jelas harus ada amalan tawaf. Sehingga kalau tawaf itu zaman dulu bukan seperti zaman sekarang. Ka'bah itu tidak, semoga nanti bisa umroh semuanya, haji semuanya. Kalau sekarang kan berdesak-desakan, dulu tidak. Jadi kalau ada orang gendong siapapun akan kelihatan di situ. Sayyidina Abdullah bin Umar melihat dan tahu anak ini kalau waktu menggendong ibundanya dilihat oleh Sayyidina Abdullah bin Umar. Barangkali ada sapaan, senyum atau bagaimana. Tawaf. Sampai sa'i. Setelah selesai tawaf dan sa'i, sang ibundanya didudukkan di tempat yang manis, diambilkan air zam-zam. Kemudian sang anak mendekat kepada Sayyidina Abdullah bin Umar dan berkata, Imam Abdullah bin Umar, iya nak, Anda melihat saya menggendong ibunda saya. Iya, luar biasa kau, hebat kau, istimewa. Apa yang menjadikan kamu melakukan itu wahai anak muda? Anak muda ini menjawab, wahai Imam Abdullah bin Umar, aku sangat mencintai ibuku, ibuku sangat baik, sangat baik, dan aku bercita-cita untuk bisa membalas budi ibundaku. Sehingga waktu ibundaku minta umroh, aku umrohkan, aku gendong sampai ini ada bukti leherku berdarah, ini leherku lecet, ini menggendong ibundaku. Aku gendong sampai ibuku senang tuh, ibuku senyum-senyum. Apakah yang aku lakukan ini sudah cukup untuk membalas ibundaku wahai Abdullah bin Umar? Apakah yang aku lakukan sudah cukup balas budi ibundaku yang sangat baik itu? Dijawab oleh Sayyidina Abdullah bin Umar dengan jawaban tegas tanpa mikir dan spontan, dijawab, tidak wahai anak muda. Apa yang kau lakukan tidak ada apa-apanya jika dibanding saat ibundamu melahirkanmu. Ibundamu melahirkanmu taruhannya nyawa, kau menggendong ibundamu tidak pernah pakai taruhan nyawa. Kemudian kau perhatikan wahai anak muda, seorang ibunda di saat menggendong sang anak, lihat apa yang ada di hatinya. Di saat menimang sang anak, di saat dia masih orok, masih merah, berharap kapan dia mulai besar. Kemudian dia mengatakan, kapan engkau membuka mata wahai anakku. Kemudian berhayal kapan anaknya menjadi bisa merangkak, kapan anaknya bisa berjalan. Itulah yang ada di hati seorang ibu di saat merawat anaknya. Kapan bisa berjalan, kapan bisa berlari, kapan bisa. Itu adalah seorang ibu di saat merawat sang anak. Akan tapi ketahuilah wahai anak muda, alangkah banyaknya seorang anak yang di saat menggendong ibunya terlintas di hatinya kapan ibunya mati, karena merasa capek mendidik ibu, merawat ibundanya. Ayo, nggak ada apa-apanya perjuangan ibunda untuk kita. Maka saya tidak mengatakan tidak ada apa-apanya nak yang kau lakukan, sangat kecil dibanding jasa ibundamu nak. Kita tidak akan mampu membalas jasa ibunda wahai hamba Allah. Maka kalau sudah begitu bukan berarti kita tidak boleh membalas. Harus kita berusaha semaksimal mungkin.